Ini dia rincian mahar yang aku ajuin dan alasannya. Boleh di-share ke teman kamu, saudara kamu, cowok, atau mungkin pacar kamu. BTW aku ceritanya sambil maskeran ya. Ini aku pakai masker dari Himalaya. Ini aku buka karena udah ngeluarin susah, jadi lebih gampang kalau dikorek. Itu kayak ada scrubnya, jadi aku olesinnya pakai tangan sambil digosok kayak gini. Aku cekcok sama mantan aku karena aku minta mahar yang jumlahnya segini. Beliau kayak ngirimin gitulah yang katanya dari Ustadz atau apa, yang intinya kalau mahar itu harus murah. Gak setuju banget karena itu beda sama apa yang aku pelajarin selama ini. Oke, jadi kenapa alasannya aku minta mahar dengan jumlah segitu? Alasannya mahar itu yang bener bukan murah, tapi harus mudah. Mudah itu nggak berarti murah kan? Bisa aja orang bikin acara nikahan 200 juta, tapi buat mahar kok nggak bisa sih 200 juta? Jadi kan kita diminta untuk mencari pasangan yang setara. Setara itu ada 4 kriteria, mulai dari setara keuangannya, setara fisiknya, setara keluarganya, dan setara agamanya. Nah, tabungan aku adanya segitu, jadi aku berharap suami aku juga punya tabungan yang segitu, karena kan kita mencarinya yang setara. Syukur-syukur yang lebih, karena kan kita mencarinya imam bukan makmum. Jadi aku minta jumlah maharnya itu setara atau lebih banyak daripada jumlah tabungannya aku. Jadi kalau misalnya dia marah karena dia nggak punya uang segitu, ya berarti kita nggak setara aja sama dia gitu. Nah, buat cewek-cewek di luar sana, kita juga kalau cari mahar itu harus yang setara sama kita, yang sesuai lah sama kita, karena kita harus menjadikan Rasulullah sebagai pedoman kita. Ya, aku kembali ke Rasulullah aja lah. Rasulullah itu kan memberikan Khadijah 20 ekor unta atau sekitar 400 jutaan lah ya. Terus untuk Aisyah 12 ukiyah dan 1 nash atau sekitar 19 juta. Ke Hafsah dan Zainab itu 400 dirham atau segini. Untuk Ummu Salamah, beliau meminta barang nilainya sekitar 10 dirham atau 18,5. Mahar yang dikasih sama Rasulullah itu adalah mahar yang terbaik. Jadi kita harus memberikan mahar yang terbaik untuk istri kita. Jadi jangan kayak mahar asal-asalan gitu loh. Ya kalau emang dia cuma mampunya 1 juta, ya 1 juta nggak apa-apa. Tapi maksudnya yang terbaik yang dia bisa, jangan kayak ngasih asal-asalan banget. Buat cewek di luar sana, kalau pengen tahu suami kalian tuh nanti bakal beneran bisa nafkahin kalian atau enggak, kalian bisa lihat dari titik awal dari mahar. Berapa mahar yang bakal dia kasih ke kalian. Jadi ini masuk juga ke poin aku yang ketiga. Kalau buat nikahan bisa, kok buat mahar nggak bisa? Karena pernikahan itu kan yang penting setelah menikah ya, bukan pas nikahannya. Jadi mendingan uangnya itu buat mahar aja, nggak usah buat nikahan. Nggak usah takut deh kalian dituduh dibilang hamil di luar nikah makanya nggak bikin pesta lah atau apa. Mendingan nggak usah, stop. Kalian fokus di mahar aja daripada di pesta pernikahan. Kenapa? Uang mahar itu boleh banget dipakai buat dana darurat, melahirkan anak kalian, buat periksa kontrol tiap bulan, beli vitamin, beli makanan yang bergizi, buat nanti anak kalian sunatan, sekolah anak kalian, amit-amit kalau nanti suami kalian di PHK, buat modal jualan. Mahar itu bisa dipakai buat semua hal gitu. Dan sebaik-baiknya mahar itu adalah mahar yang bermanfaat, nggak cuma sekedar buat jadi pajangan doang. Jadi menurut aku, mari kita fokus kepada mahar daripada ke acara nikahannya itu sendiri. Aku beberapa kali bilang sama orang yang ngelamar aku minta uang mahar harus lebih gede daripada acara nikahannya itu sendiri. Kalau perlu nggak ada acara nikahan, ya so be it, nggak usah, nggak apa-apa. Kita undang keluarga aja, yang penting kan syiar. Gimana cara kita syiar? Ya kita bilang aja kita udah nikah, udah selesai. Mungkin mau selamatan, ngasih makanan nasi kotak ke teman-teman kantor, atau ngasih makanan ke keluarga. Ya terserah, it's okay, bebas. Karena esensinya acara nikahan itu hanyalah sebatas syiar, dan yang paling penting adalah kehidupan setelah menikah. Setuju nggak? Tolong tinggalin komentar di bawah. Sampaikan juga video ini ke orang tua kalian. Semoga orang tua kalian bisa mengerti juga kalau mahar itu lebih penting dari sekedar acara nikahan yang cuma 1 hari. Karena mahar itu untuk seumur hidup. Oh ya, mahar ini juga harus dikembaliin kalau misalnya terjadi perceraian yang ditimbulkan dari perempuan. Tapi kalau ditimbulkan dari laki-laki ya nggak usah dikembaliin maharnya. BTW ini maskernya udah agak kering karena udah aku buka gitu, jadi nggak sebagus biasanya. Jadi kalau udah dibuka, sebaiknya mesti cepet-cepet langsung dipakai biar nggak keburu kering kayak gini.